Selamat pagi. Halo guys, kembali lagi di channel aku, Clarissa Punipun. Hari ini belum make upan, jadi hari ini sebenarnya aku pengen bikin video dandan campur Q&A, campur mukbang. Banyak banget ya, jadi aku pengen ngerjain semuanya dalam satu video. Dan alasan aku bikin video ini sebenarnya, aduh suaraku udah mulai serak, adalah kemarin ini aku sempat belanja ini guys. Ini nggak di endorse btw. Ini aku beli sendiri gara-gara kemarin pas lagi subuh-subuh, terus aku lagi scrolling, tiba-tiba dapat notif dari Lazada. Terus katanya Bobbi Brown, jadi ini salah satu brand yang ada di wishlist aku sejak tahun 2008 guys, sejak tahun 2008. Kenapa dari 2008? Karena aku pertama kali tahu ini tuh dari salah satu beauty blogger favorit aku, yaitu Janice Lee. Dan dia kayak pakai Bobbi Brown dan kayak wah banget. Tapi saat itu Bobbi Brown susah banget untuk dibeli di Indo, dan juga harganya lumayan sakit ya. Tapi karena setelah 2008 berarti sudah 12 tahun menabung dan menanti, akhirnya aku bisa membeli ini semua. Sesekali boleh lah ya, nggak lagi deh. Oke, jadi kita sambil dandanannya karena hari ini aku mau ke cafe untuk mantau interview karyawan dan juga setup tambahan. Ini udah H-min. Ini aku rekam pas tanggal 22, berarti 6 hari sebelum grand opening. Aku tuh deg-degan banget. Betulnya aku juga lagi pakai piyama beda X Puni. Yang misalnya mau piyama ini bisa untuk cewek dan cowok, ada 2 versi. Bisa langsung cek link di description. Jadi aku akan memulai dengan sunblock dulu. Sunblock itu penting dan aku menggunakan Innisfree. Oh iya, btw aku lagi rekamnya pakai HP aja soalnya mau rekam santai gitu. Nanti aku sambil cek Q&A. Jadi tadi aku udah post di story untuk tanya aku apapun, nanti aku akan jawab di situ. Di sini. Aku akan jawab di video ini gitu. Sebelumnya aku udah pakai pelembab ya, btw. Jadi kemarin tuh kan aku live streaming di Instagram malam-malam. Ya beneran malam, kayak jam 11-an gitu aku live streaming kan, main piano sama nyanyi. Terus kayak aku jadi ingat suatu hal, karena dulu tuh aku kan pemalu banget waktu masih kecil. Nah itu tuh aku orangnya yang selalu nunduk, dan kalau ngomong tuh mulutnya nggak bisa buka gede gitu, kayak malu gitu loh. Jadi kayak dulu aku malu banget untuk nunjukin gigi, nggak tahu kenapa. Aku ngerasa kalau aku nunjukin gigi tuh jelek. Aku ngerasa dulu kayak gitu ya, nggak tahu deh kenapa. Jadi kalau aku ngomong itu dari kecil selalu mumble gitu, kayak iya jadi begini. Jadi mulutnya kayak nggak gitu buka. Biasanya orang ngomong kan yang kayak iya jangan, jadi kayak lebar gitu. Sedangkan aku nggak bisa kayak gitu, nggak biasa. Mau coba latihan sih supaya di kamera nggak kelihatan aneh kayak gitu. Jadi aku akan berusaha ngomong dengan mulut yang terbuka lebar seperti ini. Susah oi. Terus jadi bawaannya senyum terus ya. Apa memang begitu? Gitu kan. Juga aku nggak pede sama suara aku karena pada bilang suara aku kayak cowok gitu, walaupun aku bisa sih bikin suara yang lebih feminim gitu. Kayak dulu kan aku kerja di Mad Cafe Ava kan, anime festival Asia, dan itu aku kayak 3 hari nonstop pakai suara loli gitu, kayak hai, okaeri nasemasen gosujin sama, gotsumon wa nani desu ka, gitu. Tapi setiap akhir udah mau selesai gitu tuh kayak suaranya udah mulai serak. Yalah ya, namanya juga bukan frekuensi suara yang sebenarnya, frekuensi suara yang sebenarnya. Cuman ya lumayan membantu sih, at least orang jadi nggak kayak buset, mukanya kayak bocah bulat gitu, tapi suaranya kayak bapak-bapak. Dulu aku sama dede aku yang cowok suaranya sering dikira mirip kalau telepon gitu. Ya kadang kalau aku lagi telepon nenek aku gitu kan, terus dia bilang ini Chris ya, terus aku bilang bukan, ini Puni gitu. Setelah sunblock aku akan pakai, betul lightingnya kurang oke ya. Sebentar aku ubah lightingnya deh. Kayaknya lightingnya lebih oke begini ya. Nah sekarang aku tuh kemarin ada beli cushion, BB cushion gitu, tring. Isinya hampir terbang. Isinya begini gitu.
Bobbi Brown. Shade-nya yang ini namanya Skin Longwear Weightless bla 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 foundation bla bla bla. Aduh, ada SPF-nya juga. SPF 50 full cover cushion compact. Extra light, terang. Karena kalau misalnya aku warna yang agak gelap jadi kuning, entah kenapa di kulit aku. Dan ada powder juga, sheer finish loose powder. Dan ada creamy concealer. Biasanya kayaknya buat di bawah mata sih ini, karena bawah mata aku kan hitam banget tuh. Jadi ini ada concealernya, ini ada bedak. Aku kira tadinya aku tuh dua-duanya concealer beda warna kan, terus aku campurin gitu, terus taunya loh kok jadi kayak jadi pecah gitu, karena ternyata itu powder tapi aku Aku sambil baca pertanyaan dari kalian ya. Harusnya sih udah lumayan banyak yang nanya. Aku udah tinggalin beberapa menit tadi. Oh, ada nih. Kamu nih main game apa aja? Dari Yogi Devananda. Aku lagi main. Aku main beberapa game tapi kayak nggak yang rutin banget sih, soalnya kan lagi sibuk juga. Jadi kadang kalau misalnya diajakin main Mobile Legends, aku main Mobile Legends sama teman-teman aku. Terus kadang-kadang main game-game mobile yang lain juga. Nah, terus main apa lagi ya? Mobile Legends iya, PUBG iya, kalau lagi diajakin teman-teman juga. Pipiku kayak jeli gitu. Terus abis itu kalau game PC ada Persona 4 Golden yang belum kelar. Belum selesai aku mainnya. Aku ada beli Fall Guys. Tapi aku belum sempat main, padahal aku udah beli pakai uang donasi kalian dari pas aku live stream di YouTube itu. Donasi hari itu banyak banget sumpah. Aku nggak nyangka banget loh. Yang nonton jauh lebih banyak daripada di Facebook, dan donasinya juga jauh lebih banyak. Jadi aku langsung bisa beli Fall Guys. Jadi bisa live streaming terus bisa mabar sama kalian main Fall Guys. Fall Guys itu di Steam harganya sekitar 100 ribuan deh, kalau nggak salah 150 ribu apa ya, aku lupa, kayaknya 150 ribu deh. BTW guys, aku salah, harusnya aku pakai concealer dulu ya, bukan ini ya. Nggak apa-apa, nanti kita timpa aja pakai concealer kalau gitu. Maafkan aku, salah. Dan ini kemarin tuh aku habis ini treatment di B-Art seperti biasa. Aku ada paket laser gitu sih, udah dari tahun lalu gitu, tapi banyak kan. Lasernya macem-macem gunanya, ada yang buat kencengin, ada yang buat ngeratain warna kulit wajah gitu, toning namanya, laser toning. Terus ada juga kecilin pori-pori gitu. Abis ini aku bacain pertanyaan berikutnya. Oke, next aku bakal gunain concealernya guys. Tapi concealernya karena aku males pakai tangan dan tanganku udah kotor juga megang HP, jadi aku bakal pakai puffnya si cushion dengan kreatifnya, terus taruh di bawah mata. Oh iya, lanjut baca pertanyaannya guys. Sini kita punya ada dari tipe cowok yang kakak suka, biar jadi referensi wishlist apa wishlist kah? Whitelist apa? Dari Gusti Ngurah _01. Sebenarnya aku tipe cowoknya itu nggak ribet ya. Yang penting kayak orangnya sayang, orangnya setia, orangnya jujur, paling penting. Terus juga orangnya mau bekerja keras gitu, nggak males-malesan. Soalnya kayak gimana ya, sekarang tuh kalau zaman dulu kan mungkin orang mikir lebih kayak cewek itu harus bergantung terus sama cowok. BTW aku pakai powdernya ya, tapi di zaman sekarang aku rasa banyak juga karir-karir yang cewek bisa kembangin gitu, kayak macam-macam lah, kayak modeling itu kan juga salah satunya. Walaupun memang kelihatannya lebih cenderung ke arah dunia entertainment sih ya, cuman selain dunia entertainment juga cewek juga bisa punya karir kok gitu. Jadi aku nggak butuh nyari cowok yang tajir gitu, enggak. Cuman yang penting dia orangnya mau kerja keras, mau berkembang, mau bertumbuh menjadi yang lebih baik gitu lah. Kayak kita siapa sih mau ekspektasi pasangan kita harus begini begitu, tapi kita sendiri mungkin juga nggak bisa menjadi seperti itu gitu. Menurut aku kayak nggak fair aja sih buat pasangan kita kalau kita banyak menuntut gimana kan. Terus juga kalau untuk penampilan, biasanya kan orang penampilan ya, cuman aku nggak terlalu gimana sama penampilan sih, as in kayak mau dia ganteng kayak mau menurut orang dia kurang ganteng kayak gitu, aku nggak masalah gitu. Yang penting orangnya memang baik, cocok, setia, jujur, dan bekerja keras. Dan karena aku tuh orangnya cemburuan
Jadi dia nggak boleh banyak bersosialisasi dengan teman-teman cewek lain. Oke, dan ini udah pakai bedaknya. Jadinya ini ku lagi beruntusan juga nih di bawah mata. Ya, aku juga ada lipstick ya BTW. Ini dapat gratis. Jadi kemarin tuh kayak beli setiap pembelian gitu gratis dapat lipstick gitu. Lumayan. Oke, sekarang kerjaan alis sambil cek pertanyaan berikutnya. Gimana cara Puni lepasin stres dari banyaknya tuntutan kerja dan omongan haters? Dari main.villain_. Ini pertanyaan bagus nih. Nah, kalau cara lepasin stres dari banyaknya tuntutan kerja dan omongan haters, tergantung sih. Kayak kadang kalau lagi santuy ya aku nggak cuekin gitu, nggak terlalu pikirin. Dan memang baiknya memang nggak dipikirin sih. Soalnya kalau dipikirin itu malah jadi apa ya? Nyari penyakit istilahnya. Habis itu kalau misalnya lagi stres, biasanya aku kayak coba distract diri sendiri, misalnya kayak nonton film, terus itu main musik kayak gitu, atau main game. Jadi supaya aku nggak kepikiran ke situ gitu. Jadi pikiranku ke distract sama hal lain gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya. Dan musik itu yang lumayan membantu juga. Jadi aku kayak kalau lagi capek, lagi stres gitu, kadang aku suka live streaming main musik. Dulu tuh aku jarang live main musik kan, jarang live main piano, jarang live nyanyi. Dan kalau soal nyanyi tuh aku dulu juga ada pengalaman buruk banget gitu. Jadi waktu aku sekolah kan ada pelajaran nyanyi, itu tuh nilai aku kayak paling jelek. Dan gitu kayak pas aku nyanyi tuh kayak satu kelas tangan ketawa gitu, tapi kayak nggak enak sama aku gitu. Soalnya aku kan suaranya termasuk mungkin ngebass kali ya, untuk ukuran cewek agak ngebass, tapi untuk ukuran cowok masih agak tinggi juga. Jadi serba salah lah, kayak di tengah-tengah gitu. Jadinya pas aku nyanyi lagu wajib kayak Satu Nusa Satu Bangsa gitu tuh nggak nyampe. Udah gitu ini kita pakai ini ya, udah nggak nyampe, terus nyanyinya kayak tikus kejepit jadinya gitu deh. Tapi sejak aku akhirnya perform piano di publik gitu, di event-event sambil cosplay, terus gitu sempet ada juga nyanyi, disuruh sama panitia suruh perform nyanyi, terus aku yang kayak pengen tapi aku takut diketawain gitu. Terus itu aku kayak latihan banget supaya nyanyianku at least tuh ya, kalau orang nonton yang kayak ya biasalah gitu, B aja gitu, at least sampai di situ gitu, nggak yang kayak jelek banget nyanyiannya gitu, nggak. Yang penting udah nyampe B aja tuh aku yang kayak udah oke, udah lega. BTW tadinya aku mau dandan biasa aja, tapi malah eyelinernya jadi agak cetar gitu deh. Terus ke bibir, aku masih seneng pakai ini sih, lipstick yang Bobbi Brown tadi. Itu kan creamy kan, kalau pakai masker nanti nempel-nempel terus gitu, jadi nyeplak-nyeplak ke muka yang lain nanti. Jadi pakai yang matte aja. Matte itu tidak shiny, kering gitu, bikin ombre aja ya. Ombre lips. Sama aku suka ini lipsticknya Laneige yang 2. Antara bentuknya udah aneh gitu ya. Udah mau habis lagi. Ini warnanya agak orange gitu, jadinya kayak agak cerah gitu loh, karena hihir. Terus apa lagi ya? Penjepit bulu mata dan maskara. Nunggu agak kering terus aku jepit lagi kali ya, biar agak lebih sering gitu. Oh ya, Q&A-nya ada lagi nggak ya? Oh iya, ini ada nih. Kamu sering dapat sexual harassment di sosmed? Apa kadang kamu takut digituin juga di real life? Oleh Janitra_Urso. Oh, hampir jatuh HP ku. Aroji jatuh sih, nangis aku. Kalau misalnya sexual harassment itu sebenarnya dari kecil udah, nggak usah ngomongin di sosmed ya, dari kecil aja udah mengalami gitu. Dalam artian kayak lebih ke verbal abuse, walaupun kadang pernah juga ada yang bukan verbal abuse tapi physical abuse gitu. Nah, verbal abuse tuh kayak gimana sih? Catcalling itu termasuk. Catcall itu kalau saya kalian nggak tahu catcall itu apa, yang kayak sweet, neng, cewek, amoy, montok, apa gitu. Jadi itu catcalling gitu, kayak kamu nggak kenal dia siapa gitu, terus kamu kayak panggil dia secara in a sexual way, walaupun either pasif atau aktif gitu. Itu termasuk harassing sih sebenarnya. Kayak emang siapa sih yang minta digituin gitu, kan kayak konyol. Jadi waktu dari kecil itu, dari SD aku sering kayak gituin kan, mungkin karena aku cewek juga kan.
Ya iyalah cewek ya, kalau saya cowok kayaknya nggak digituin. Jadi aku cewek, terus gitu. Dulu kan aku sering ke pasar tuh nemenin mama. Nah di pasar tuh kayak sering di catcall gitu sama tukang-tukang gitu, kayak cewek pit gitu-gitu. Aku kesel kan, kayak apaan sih, kenapa sih kok aku harus digituin sih, padahal aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma jalan doang gitu, pakai baju juga yang biasa gitu loh. Akhirnya dari situ aku jadi tomboy, jadi oh kalau misalnya aku berpenampilan kayak cowok mungkin aku nggak bakal di-harass lagi, aku pikir kayak gitu kan. Tapi aku udah pakai yang namanya kayak topi buat tutupin muka sama rambut, terus gitu pakai baju gombrong hitam punk rock, pakai dompet penuh rantai. Aku masih ada dompet aku waktu SD, bentar, masih ada dompet aku waktu SD apa SMP gitu, nih dompetnya. Terus gitu kayak pakai celananya gombrong kargo cowok gitu, terus mukaku galak banget kayak gitu. Tapi itu aja masih diket kok loh, bahkan dideketin sama mas-mas gitu, kayak cewek boleh kenalan nggak, kayak gitu loh. Terus berarti aku mikir ternyata bukan dari penampilan dong, selama aku cewek aku bakal di-harass dong, kayak gitu dong, kecuali aku cowok gitu. Jadi dulu tuh aku lumayan parah sih, kayak yang namanya kalau di-harass gitu tuh, apalagi pas zaman SMA gitu, pas pada naik angkot naik apa gitu, kadang-kadang orang mas-mas angkot tuh, supir angkot tuh juga godain gitu kan, atau penumpang di angkotnya ikut godain gitu kan, kayak di pinggir jalan aku lagi jalan, di pinggir jalan aku lagi jalan, terus di cewek gitu kayak gitu digitu-gituin kan. Terus aku kayak teriak kata-kata kasar kayak pip kayak gitu, terus mereka kayak kaget gitu, tapi kan mobilnya jalan kan, jadi mereka kayak cuman ya gitu kayak saking keselnya, kenapa kayak aku harus digituin sih, kayak why gitu, why, kenapa aku nggak ngapa-ngapain, aku cuman berjalan gitu seperti manusia pada umumnya, kenapa sih? Jadi kalau bisa dibilang gimana kalau di-harass di real life, sebelum zaman sosmed tuh aku udah kena di real life juga gitu. Dan sekarang sosmed kan istilahnya kayak semua orang bisa akses gitu, baik yang ngerti maupun orang-orang yang belum ngerti tata krama di sosial media gitu. Padahal sebenarnya udah ada batasan umur untuk sosmed kan, cuman mungkin banyak yang palsuin umur juga, jadi banyak yang lolosnya begini. Makeup untuk hari ini kayaknya aku ngerasa yang Bobbi Brown ini agak sedikit heavy deh makeupnya, jadi di aku tuh kayaknya agak cakey, kayak agak kering pecah gitu. Apa mesti lebih lembab lagi kali ya moisturizer aku nggak tahu sih. Tapi nanti aku coba pakai moisturizer yang lebih deh buat nextnya. Tapi yang hari ini sih pecah-pecah, ya udahlah, apa boleh buat. Ya, aku ganti baju dulu ya, siap-siap dulu. Oke, sudah ganti baju, tring. Lanjut sama pertanyaan yang tadi ya, kayak soal harassment. Jadi kalau saya sekarang yang di sosmed itu, kan orang-orang udah bisa akses sosmed dengan bebas. Walaupun sebenarnya udah ada batas umur, tapi masih banyak yang melanggar batas umur itu dengan memasukkan umur. Nah, maksudnya tuh kalau dari yang aku lihat ya, banyak kan yang melakukan sexual harassment di online itu, atau yang kayak body shaming gitu-gitu, itu anak-anak kecil yang umurnya pun belum masuk standar requirement itu apa ya? Ya pokoknya kalian ngerti lah requirement tuh apa lah, nanti aku tulis di subtitle lah. Requirement untuk bersosial media tuh minimal umur berapa gitu. Itu aja mereka mungkin belum melewati batas itu gitu. Belum memenuhi aturan itu gitu. Jadi kayak makanya aku sebisa mungkin kayak educate juga, kayak bagi sharing juga ke orang-orang begitu untuk jangan melakukan body shaming atau sexual harassment di online gitu, karena mungkin mereka ngerasa online tuh kayak suatu dunia yang berbeda, dimana mereka tuh aman dari segala macam konsekuensi gitu. Padahal pada nyatanya kan enggak. Bahkan negara kita pun akhirnya juga ada UU ITE kan, udah ada undang-undang untuk yang kejahatan kriminal digital gitu, cybercrime itu ada gitu. Jadi kalian tuh bisa diproses, dihukum kalau kayak gitu. Sebenarnya gini deh, kayak mungkin banyak juga yang pro kontra itu, banyak yang victim blaming. Jadi kayak mereka nyalahin korbannya gitu atas tindakan pelaku gitu. Misalnya kayak ada yang pakai tank top,
terus di sexual harassment gitu, itu dia nyalain salah sendiri pakai tank top gitu. Padahal kayak kembali lagi gini, emangnya manusia sebodoh itu dan serendah itu ya sampai bisa kalah sama selembar pakaian gitu, akal sehatnya. Kayak misalnya aku melihat ada foto, misalnya ya, ada foto kayak cowok telanjang atau gimana, tapi kan bukan berarti aku harus komen kayak wah gitu, enggak dong. Kayak maksudnya aku bisa memilih untuk diem aja atau yang kayak oh ya udah biarin aja atau report atau gimana gitu. Maksud aku kayak itu adalah sesuatu dimana kamu punya pilihan untuk melakukan pelecehan dan tidak melakukan pelecehan, tapi kamu memilih untuk melakukan pelecehan atas dasar keinginan dan kesadaran sendiri gitu. Jadi yang salah siapa? Yang salah yang melakukan pelecehan atau orang yang pakai baju sesuka dia, yang maksudnya masih berbaju, bahkan masih berbaju gitu, tapi dilecehkan padahal dia tidak minta dilecehkan. Padahal mungkin memang dia nyaman aja pakai baju itu, dia memang suka, dia merasa kayak oh I look good in this outfit gitu, oh aku merasa aku bagus pakai ini gitu, ini membuat aku jadi percaya diri, ini membuat aku terlihat lebih oke menurut dirinya. Ya sudah, biarin aja gitu, suka-suka dia gitu, nggak ada yang ngelarang gitu. Kecuali kayak maksudnya kalau telanjang di publik itu kan memang sebenarnya ada aturan juga, bisa ditangkap polisi juga. Itu kalau di luar, di Indo ada nggak sih? Kalau orang gila kan banyak yang bugil-bugil gitu kan. Kayak kalian nggak perlu melecehkan kok. Terus ada pernah yang komen kayak gini, kalau misalnya nggak boleh komen ini itu, terus komennya apa dong? Lah masa dia nggak punya pilihan kata lain sih, kosakata lain? Kayak di KBBI aja ada berapa ribu, berapa belas ribu, berapa puluh ribu kata gitu yang bisa digunakan, yang tidak bernada melecehkan atau merendahkan gitu. Kayak misalnya kayak wow aja kayak udah standar gitu kan, wow. Terus kayak cantik, terus kalian bahkan ada emoji gitu, bahkan kayak cuman ngasih emoji love doang atau emoji jempol aja itu juga udah bisa gitu. Emangnya perlu melecehkan ya? Kayak aku bingung deh. Terus makanya aku coba bikin beberapa, ada sih yang aku pernah polisian juga, tapi itu kasusnya yang lumayan berat gitu. Ada yang udah dibawa ke kantor polisi. Nah terus tapi kalau yang untuk harassment itu kan banyak kan bocil-bocil deh, anak-anak kecil yang masih di bawah umur 17 kebanyakan, yang kayak masih norak banget sama yang namanya cewek atau cowok, aku nggak tahu ya. Maksudnya ini kesetaraan gender lah gitu, nggak cewek nggak cowok juga kena kan harassment gitu, pelecehan. Terus gitu dan banyak kan tuh kayak orang nggak dikenal, lebih parahnya lagi gitu. Kalau saya orang dikenal terus memang tahu mungkin memang orang ini nggak benar atau gimana, terus dia melecehkan, masih ada, nggak dibenarkan tapi kayak masih ada alasan yang lebih valid dibandingkan orang yang nggak dikenal yang ngata-ngatain orang lain gitu. Aneh gitu. Kayak aneh nggak sih tiba-tiba kalian seneng pakai baju apa gitu, misalnya bajunya kayak tank top gitu, dress gitu kan, terus dilecehkan secara seksual gitu. Aneh nggak sih? Menurutku aneh loh. Kayak yang paling kemarin rame tuh, aku post foto pakai baju renang di kolam renang aja juga pada heboh. Aku nggak post foto baju renang di dalam kamar, aku nggak post foto baju renang di tempat publik yang bukan kolam renang gitu, dan itu bahkan di Bali dan isinya cewek semua. Kayak aneh banget. Aku nggak habis pikir gitu. Mungkin mereka yang kayak oh norak, nggak pernah lihat cewek pakai baju renang gitu. Cuman maksudnya ya udah, kalau misalnya kalian norak gimana ya nggak apa-apa gitu, tapi kalian nggak perlu melecehkan kan. Makanya kita masih punya banyak PR lah buat benerin komunitas kita juga, yang bisa lebih saling menghargai sama pemeran komunitas, baik itu komunitas game, komunitas cosplay, komunitas apapun itu masih banyak PR lah istilahnya. Cuman ya kita berharap aja semoga dimulai dari diri sendiri dan circle masing-masing supaya nggak banyak yang kayak gitu. Ya kalian bayangin aja kalau misalnya seseorang komen harassment kayak gitu ya, terus gitu calon bosnya ngeliat, calon istrinya atau calon suaminya ngeliat, calon temen yang bakal bantuin dia ngeliat gitu. Itu kayak rugi gak sih? Rugi banget gak sih?
Jadi harusnya dia punya kesempatan untuk bekerja di perusahaan A, B, C, D, E, F, G, berpotensi untuk mendapatkan suami atau istri yang baik dan yang memang jodohnya gitu. Tapi dia melakukan suatu kebodohan di ranah publik secara digital dan mempermalukan dirinya sendiri gitu, dengan melecehkan orang lain secara online. Itu kan jejak digital loh. Just saying gitu. Soalnya kayak dulu aku kerja di kantor juga kan, banyak banget yang ngecek sosmednya gitu sebelum di hire sebagai karyawan gitu. Siapa sih yang mau punya karyawan yang punya jejak digitalnya jelek gitu loh? Karena bakal ngaruh ke perusahaannya juga nanti. Kayak kemarin kasus di Starbucks kan, staffnya menyalahgunakan privilege dia untuk melihat CCTV untuk ngintip cewek gitu. Itu kan juga, itu jejak digital juga jadinya kan. Nama dia jadi terkenal di berita. Orang-orang siapa yang mau hire gitu? Maksudnya mungkin ada yang mau hire gitu, tapi lebih susah buat dia dapetin kerjaan gitu loh. Kesian. Jadi daripada melakukan hal bodoh gitu, mendingan keep it to yourself. Misalnya kalian memang ya maksudnya nafsu itu kan manusiawi ya. Kalau misalnya kalian nafsu atau gimana ya nggak usah dikomen gitu. Kalian nafsu ya udah kalian sendiri aja, nggak ada yang tahu kok di balik HP kalian ngapain gitu loh. Nggak ada yang peduli juga. Dan hari ini aku bakal nyobain dua, apa ini gede banget, Hitokuchi Patisserie. Yeay, ini dia, yeay. Dan ini adalah cookies dan tiramisu cake dari Yona XJKT48. Dia salah satu, dia dulu cosplayer juga sih, makanya aku tahu juga dan kayak ngefans banget sama dia, kayak dia lucu banget. Pas aku berhasil nonton performance dia secara live di panggung waktu acara XJCon, ternyata itu adalah penampilan publik terakhirnya karena dia habis itu graduate. Aku sedih sekali. Aku aja belum sempat ke teater coba. Tapi nggak apa-apa deh, semoga all the best buat Yona. I love you Yona. All the best buat Yona dan semoga karirnya juga makin mantap, termasuk dengan ini. Kita bakal lanjut mukbang nih. Jadi di sini ada cookies. Kelihatan ya cookies. Cookiesnya ini gede-gede dan wanginya minta ampun. Aku pas pertama kali buka semalam tuh kan baru nyampe tuh, itu langsung wanginya semerbak banget, luar biasa. Terus cookiesnya gede gini, aduh bisa kelihatan nggak ya? Cookiesnya gede tuh. Tara, tara. Ini adalah tiramisu. Tiramisunya ada 3 nih. Apa bedanya ya? Ini tiramisu. Ini tiramisu. Tiramisu. Ini juga tiramisu, tapi kayaknya beda apa sama ya? Kayaknya sama. Aku kira beda-beda, maaf. Ya, jadi ini adalah Hitokuchi. Ada juga Instagramnya di Hitokuchi @hitokuchi.patisserie kalau nggak salah. Ada Instagramnya nggak? Oh, ada websitenya, www.hitokuchipatisserie.com. Kelihatan nggak? Kita bakal cobain dulu. Kita bakal cobain cookies dan tiramisunya. Oke, jadi di sini ada cookiesnya. Tadi aku udah gigit sih buat Instagram story. Jadi ini aku bakal gigit di depan kalian para penonton YouTube. Ngulang reaksi yang sama. Dia di atasnya kayak ada taburan garamnya gitu loh. Kelihatan nggak ya? Dan dia kan tipis. Jadi makannya tuh nggak ribet dan nggak terlalu crumbly gitu. Enak. Next kita coba tiramisu ya guys. Tiramisu tadi aku juga udah gigit, honest review, udah digigit buat Instagram story. Ya. Jadi di sini ada beberapa, kayaknya ada layer-layernya deh. Jadi di atasnya tuh ada bubuk. Aku nggak tahu bubuk apa, tapi kayaknya bubuk tiramisu ya. Dan lumayan tebel, lumayan banyak. Jadi ini satu bite begini. Nggak terlalu manis. Jadi buat kalian yang suka dessert
tapi nggak suka dessert yang terlalu manis banget. Ini kalian cocok sih. Rasanya lebih, kalau bisa di Jepang tuh sebutannya otonano aji, rasa dewasa. Terdengar salah ya kalau di Indo ya. Rasa yang mature gitu loh. Jadi kalau misalnya orang dewasa kan umumnya nggak suka yang terlalu manis. Jadi ini lebih ke arah situ sih menurut aku ya. Dan aku suka karena nggak terlalu manis juga. Jadi karena udah mau jam interview dan aku harus segera ke cafe, videonya harus kita sudahi dulu sekarang. But thank you so much for watching. Jangan lupa juga untuk follow Hitokuchi Patisserie di Instagram dan ada website-nya juga. Oh ini nih, Instagram hitokuchi.patisserie. Ya, dan ini adalah buatan teman aku. Tolong dukung dia juga, support Yona. Yona, I love you. Aku ngefans sama Yona. Don't forget to subscribe, like, comment, and share because there will be more videos, more contents for you guys. Aku akan berusaha untuk tetap upload setiap Jumat rutin. Semoga lancar semua. Dan see you on the next video. Bye bye.